Aku share screen ya. Ini karena udah siang, mungkin pada sudah capek, semoga sudah makan, jadi kita ngobrolnya kita bikin santai aja ya. Apakah terlihat? Sudah bisa dilihat? Ya, jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, aku mulai. Hari ini ceritanya aku dipercaya untuk membawakan tema cara asik mendampingi anak dalam belajar. Nah, ini pertanyaan yang retoris sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua, kita suruh milih, itu kita mau pilih yang mana sih? Yang gambar kiri, anak pakai sweater kuning dengan raut wajah yang cerah ceria, sumringah, happy saat berhadapan dengan buku, saat belajar, atau gambar yang kedua, pakai sweater merah, terus lagi gitu. Aku yakin kita semua apapun background-nya di sini pasti berharap, pasti memilih, pasti berekspektasi bahwa anak-anak kita adalah anak yang pakai sweater kuning ya. Karena siapa sih orang tua yang tidak menginginkan bahwa anaknya itu semangat belajar, terus gampang disuruh belajar, nggak perlu dikejar-kejar, nggak perlu sampai harus diteror gitu ya kan. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendampingi, bagaimana kita bisa mengajak atau menyuruh atau mengantarkan anak itu supaya belajarnya itu dengan happy. Nah, itu yang hari ini kita mau bahas sama-sama. Nah, karena aku nggak tahu hari ini teman-teman itu yang hadir adalah orang tua dengan anak usia berapa, mungkin macam-macam banget ya, mungkin ada yang masih usia dini, mungkin ada yang SD, SD akhir, SMP, dan lain sebagainya. Jadi aku bahas fact yang general sekali, yaitu tentang perkembangan otak dari anak manusia. Bahwa otak anak manusia itu, otak kita itu berkembangnya itu urut, nggak ujuk-ujuk bisa mateng, nggak tiba-tiba bisa mateng, tapi dari bawah ke atas. Jadi yang pertama kali untuk berkembang itu adalah brainstem atau otak reptil. Kenapa disebut otak reptil? Karena binatang-binatang reptil juga punya. Nah, si reptilian brain ini tugasnya, fungsinya adalah untuk mengatur insting kita, survival, mengatur degup jantung kita, pernapasan, tidur, makan, dan lain sebagainya. Nah, itu dulu yang pertama kali berkembang pada anak manusia. Nah, terus di gambar ini kita bisa lihat bahwa yang kedua berkembang itu adalah limbic brain. Limbic brain itu yang hijau ya. Limbic brain itu yang hijau alias otak merasa. Jadi perasaan-perasaannya si anak untuk cemas, takut, khawatir, marah, happy, excited, semangat belajar, dan lain sebagainya, itu tuh diaturnya di daerah yang hijau itu, di limbic brain. Diprosesnya di situ. Mungkin kita pernah dengar yang namanya amigdala yang sebesar cuman biji almond, nah itu letaknya di situ. Nah, anak belajarnya pakai apa sih? Anak belajarnya itu pakai otak yang warnanya biru itu, yang bistabilo biru, yaitu neokortex. Itu adalah thinking brain atau otak berpikir. Itulah yang membedakan kita, manusia, sama binatang-binatang makhluk hidup lainnya. Kalau limbic brain itu tadi, otak merasa, yang ini, yang hijau, itu mamalia-mamalia juga punya. Nah, kita kan manusia juga mamalia, tapi yang membedakan kita adalah kita punya daerah yang di stabilo biru itu, yaitu neokortex. Nah, tujuannya apa? Fungsinya apa? Dia adalah mengatur untuk reasoning, untuk membuat keputusan, untuk berbahasa, untuk memfokuskan perhatian pada pembelajaran, untuk menghafal, untuk memahami materi. Nah, di situ baru kita aksesnya di situ kalau kita mau belajar. Kalau kita mau minta anak kita belajar, yang dipakai, yang benar-benar dibutuhkan itu adalah si neokortex itu. Nah, terus
bagaimana sih supaya si neokorteks itu bisa diakses dengan optimal supaya belajarnya juga asik, juga fun, juga seru, nggak sambil bersungut-sungut. Ternyata ada caranya, yaitu dengan kita memahami dulu yang tadi ya, memahami dulu bahwa otak manusia itu berkembangnya dari bawah ke atas, sehingga kita tidak bisa menuntut anak untuk langsung belajar, ayo belajar rajin, ayo garap PR, ayo kumpulin tugas kamu, ayo nyalain Zoom sambil happy. Menuntut anak dengan itu saja tanpa kita memenuhi kebutuhannya di otak-otak yang di bagian bawahnya dulu, itu tidak bisa, itu susah. Nah, apalagi di otak manusia itu juga ada yang namanya ini, mirror neuron. Jadi, ini ada ilustrasi sederhana yang menurut aku bagus. Mirror neuron itu ajaib banget. Jadi kalau kita berada di ruangan yang sama, misalnya di depanku ada orang gitu ya, misalnya Mbak Zata nih di depan aku gitu ya, Mbak Zatanya lagi bete, lagi misalnya habis berantem sama suaminya gitu ya Mbak misalnya, terus kan pasti mukanya nggak enak, mungkin nafasnya di suamiku nih kayak gitu-gitu ya, ranting kayak gitu, itu bisa ketangkep di aku karena ada senyawa kimia yang gitu loh, itu namanya mirror neuron. Manusia itu makanya diciptakannya sangat canggih, otaknya sangat canggih. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi sederhana ini yang di kiri, yang perempuan, dia sedang merasa, aduh aku takut, aduh aku worried, aku lagi cemas, aku lagi khawatir. Nah, dia cuma mikir kayak gitu, tapi dari ekspresinya terlihat, kita bisa lihat ya, alisnya turun, mulutnya agak cemberut, mulutnya lengkungnya gini. Nah, terus yang bagian kanan, yang laki-laki rambutnya keriting, dia juga ikut merasakan sense itu, merasakan ada aura-aura negatif, merasakan ada aura-aura kecemasan, dan dia jadi ikut ngerasain. Gampangnya gini, bayangin kalau ibu-ibu kita lagi kumpul-kumpul ya, namanya ibu-ibu kan suka kumpul-kumpul, terus kita cerita-cerita, mungkin gibahin artis, ya enggak? Misalnya kita cerita-cerita tentang Rizky Bilar sama Lesti Kejora, gitu. Tahu nggak sih, maharnya tuh sekian, tahu nggak sih, mereka tuh nikahnya bakal ditayangin di Indosiar, kayak gitu ya. Nah, lagi seru, asik tuh. Terus tiba-tiba ada satu temen datang, klik, kucuk, gitu. Gabrok gitu, naruh tas dengan keras gitu, dengan mukanya jengkel, raut wajahnya nggak enak. Kita pasti yang lagi asik cerita-cerita ini kenapa sih nih orang gitu. Nah, terus selama kita cerita, kita lanjut cerita lagi. Si orang yang baru datang ini mukanya masih bete aja, masih nggak enak aja, nafasnya masih dihela-hela gitu, terus juga mulutnya cemberut. Kita pasti juga akan ngerasain, kita juga pasti akan ngerasa, aduh kok bikin suasana nggak seru ya nih si orang ini, kita lagi asik-asik ngomongin Lesti Kejora, kenapa dia mukanya kayak gitu? Kita mau lanjut ngobrol kan jadi nggak enak, kita kepengaruh gitu. Nah, itu gampangnya contoh mirror neuron itu seperti apa dalam kehidupan kita. Sebegitunya. Makanya kalau kita mau nyuruh-nyuruh anak belajar dengan kamu tuh dibilangin suruh belajar nggak nurut-nurut, matanya sambil melotot, intonasinya naik seperti itu, naik 1000 oktav ya katakanlah, ya ketangkepnya di anak suasana yang nggak enak. Jadi bagaimana anak bisa belajar dalam situasi seperti itu? Gitu. Nah, ini fakta tentang neokorteks tadi, otak berpikir yang di stabilo biru yang akan digunakan untuk belajar. Bahwa dia itu matangnya paling akhir. Jadi, penuhi dulu kebutuhan anak untuk merasa aman yang di reptilian brain-nya itu, karena dia kan mengatur pernapasan, mengatur tidur, metabolisme. Pastikan dulu anak istirahatnya sudah cukup. Atau jangan-jangan tadi malam habis begadang, ngantuk, badannya nggak fit. Pastikan sudah makan, sudah kenyang, itu dulu. Terus pastikan juga dia merasa secure dan bahagia terlebih dahulu. Karena perasaan aman, perasaan aman secara emosi ya, perasaan nyaman dan bahagia diprosesnya di, kalau tadi masih ingat, di otak merasa, di limbic brain yang kedua tadi. Nah, jadi bagian dua itu, bagian otak yang paling bawah dan tengah itu, sudah terpenuhi kebutuhannya, barulah anak bisa mengakses otak berpikirnya alias si neokorteks lebih optimal lagi untuk belajar. Nah, ini juga fun fact bahwa neokorteks itu, otak berpikir itu, matangnya adalah di usia 20 tahun lebih.
di usia sekitar 25 tahun itu baru mateng. Nah, makanya nih kalau misalnya ada anak-anak yang punya anak sudah dewasa muda, umurnya masih 18, 20, kalau bisa disuruh belajar dulu, jangan disuruh nikah dulu ya. Karena otak berpikirnya belum matang. Padahal otak berpikirnya itu selain untuk dia belajar, juga untuk membuat keputusan-keputusan yang rasional. Yang untuk keputusan yang nggak gampang terpengaruh karena lagi galau, karena lagi baper, karena lagi bucin, seperti itu. Nah, makanya sekali lagi aku tekanin banget, penuhi kebutuhan anak di otak yang paling bawah, reptilian brain, untuk merasa aman, kenyang, tidurnya cukup, sehat. Dan kedua, di otak limbik yang untuk merasa, jadi pastikan dia senang dulu, happy, nyaman. Baru kita bisa mengantarkan anak supaya belajarnya lebih optimal, lebih asik. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah kita membuat waktu untuk bermain bersama anak. Ini aku pasti akan memasukkan poin ini ya, karena aku adalah praktisi play therapy, di mana aku memberikan layanan play therapy untuk anak-anak usia 4-16 tahun yang memiliki isu emosi, sosial, dan perilaku. Jadi pasti aku akan masukkan unsur poin bermain ini. Gitu. Nah, terus biasanya sering banget orang tua itu bertanya sama aku, tapi Mam Gesi, bermainnya anakku itu gitu-gitu aja. Bermainnya itu tuh nggak berbobot, bermainnya tuh nggak berisi, cuman lari-lari doang, cuman bolak-balik ruangan doang, cuman apa, kayak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan itu bisa aku jawab dengan, emangnya bermain harus berbobot? Gitu. Kalau kita bahas belajar, kita bahas mencari ilmu, ya mungkin kegiatannya memang perlu berbobot. Tapi kalau kita bicara konteks bermain, siapa sih yang bilang harus berbobot, harus berfungsi, menghasilkan wawasan-wawasan atau skill tertentu pada anak manusia? Siapa sih yang bilang harus menghasilkan, ada tujuannya, ada result-nya yang bisa kita kagumi? Enggak. Nah, mungkin kita berpikir seperti itu karena kotak-kotak pengalaman kita sebagai anak di masa lalu. Kalau teman-teman mau refleksi, mau flashback ke belakang, coba ingat-ingat. Ketika dulu teman-teman main sama anak tetangga, misalnya zaman dulu itu kita kan mainnya masih banyak yang tradisional ya, petak umpet, gobak sodor, dakon, dan lain sebagainya. Bagaimana respon orang tua kita? Apakah mendukung, seneng kalau lihat kita main-main, atau justru sebaliknya malah nyuruh-nyuruh kita untuk cepat pulang, untuk cepat-cepat belajar, untuk cepat-cepat bikin LKS. Zaman dulu itu LKS yang sangat amat populer adalah kunti. Nah, itu aku mengalami banget. Lagi asik-asik main, dipanggil untuk suruh garap kunti sekian halaman. Gitu. Otomatis aku berpikir, bermain itu tuh nggak baik ya. Emang bermain itu tuh segitu apa ya, segitu kontranya ya, sampai kok harus tuh belajar terus. Dan memang terbukti waktu aku SD sampai SMP awal-awal itu aku selalu ranking terus. Ranking terus bukan karena aku pintar sebenarnya, tapi ya karena memang tiap hari dipaksa untuk bikin kunti, tiap hari dipaksa untuk mengulang pelajaran yang ada di kelas gitu. Nggak cukup untuk hanya bikin kunti, tapi mamaku masih bikinin soal-soal latihan 1 halaman HVS itu masih. Jadi gimana nggak ranking gitu. Rankingnya karena terpaksa ya, lebih tepatnya. Nah, kembali ke tentang bermain. Nggak berbobot gimana? Ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya prinsip bermain itu adalah, bisa kita lihat di slide sama-sama, satu, sukarela atau voluntarily. Atas inisiatif anak sendiri ya. Mau mainin apa, mau bagaimana cara memainkannya. Jadi misalnya anak punya blok, punya balok-balok di rumah. Mungkin di ekspektasi kita yang kita tahu tentang bermain balok adalah disusun, dibentuk untuk membuat rumah atau kota atau istana dan lain sebagainya. Tapi ternyata anak mainin cuman dijejer-jejerin, nggak membentuk apa-apa. Ya itu nggak apa-apa, karena itu adalah inisiatif anak untuk bagaimana dia memainkan si balok itu sendiri menurut caranya dia saat itu. Gitu. Nah, terus karakteristik ketiga tentang bermain adalah lebih menekankan proses ketimbang hasil. Jadi, memang nggak perlu cari-cari tujuannya bermain itu apa, hasilnya apa, karena memang yang namanya bermain itu dia lebih melihat pada proses daripada pada hasil.
Nah, di dalam proses itu, di dalam proses bermain itu, walaupun kayaknya di mata kita sebagai orang dewasa, anak kayak tidak belajar apa-apa, sebenarnya dia tuh belajar banyak hal. Dia belajar untuk mengenali dirinya sendiri. Oh, aku lagi suka ini. Aku pengen mainnya ini. Aku mau coba cara seperti ini. Kalau aku coba cara seperti ini, kelihatannya gimana ya? Oh, ternyata nggak bisa. Ternyata nggak asik. Coba cara lain. Itu kan proses berpikirnya anak-anak itu seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita selalu kasih instruksi mainnya tuh dengan cara seperti ini ya, disusun ya, dihitung ya, dijejerin ya, merah sama merah ya, biru sama biru ya, dan lain sebagainya. Kapan anak punya kesempatan untuk menyadari apa yang sebetulnya dia mau? Apa yang sebetulnya dia ingin cobakan pada alat-alat atau mainannya? Gitu. Karena anak juga perlu belajar untuk merasakan ini adalah keinginan aku. Aku bermain ini karena memang aku suka, bukan karena mama yang suruh aku main, bukan karena mama yang suruh aku mainin dengan cara tertentu. Gitu. Makanya dalam bermain, yang benar-benar bermain ya, itu tidak ada koreksi dan tidak ada instruksi. Nggak ada tuh lagi main, misalnya lagi main boneka-boneka nih. Terus kita suruh, coba yuk dihitung bonekanya ada berapa gitu. 1, 2, 3. Nah, itu namanya belajar lewat bermain, bukan bermain gitu. Karena kalau bermain, anak mau main bonekanya dengan gimana pun caranya, mau digendong, pura-pura disusuin, mau pura-pura disuapin, atau apapun, ya bebas gitu. Tidak ada koreksi, tidak ada instruksi, kecuali anak melanggar batasan. Kecuali anak sudah melanggar boundaries. Yang boundaries itu adalah menyakiti diri sendiri, menyakiti lingkungan, menyakiti orang lain, dan menyakiti benda-benda. Jadi misalnya bonekanya rambutnya digunting, nah itu kan menyakiti benda-benda. Itu kita bisa ingatkan. Nah, terus karakteristik yang selanjutnya adalah bermain itu pasti menimbulkan perasaan bahagia, perasaan fun, perasaan aduh asik banget sampai lupa waktu, sampai aku tuh pengen main terus rasanya gitu. Karena memang se-fun itu, sebahagia itu ketika anak bisa bermain dengan pilihannya sendiri dan cara yang menurut dia sendiri itu asik gitu. Dan karakteristik yang selanjutnya adalah bermain itu memberikan perasaan, menimbulkan emosi positif pada anak yang membuat dia bisa merasa I can control my world gitu. Aku bisa mengatur, aku bisa merancang sendiri duniaku mau seperti apa. Dan itu adalah perasaan yang amat sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah makhluk yang sebenarnya gimana ya? Dibilang kasihan ya, bisa lah kita bilang kasihan gitu. Dalam arti gini, anak-anak itu adalah makhluk yang nyaris 24 jam hidup dalam perintah-perintah orang tua, dalam aturan-aturan orang dewasa. Bangun jam sekian, terus habis bangun ngapain, terus bikin PR, terus apa. Nah, dalam 24 jam itu, kalau misalnya anak sudah mendengar semua aturan-aturan menurut kacamata kita sebagai orang tua dan orang dewasa, kapan dia bisa merasa merdeka? Kapan dia bisa merasa, aku juga bisa kok ngatur diriku sendiri, aku juga bisa kok ngatur dunia aku sendiri. That's why bermain yang menurut anak asik, that's why bermain yang bebas, tanpa instruksi, tanpa koreksi, itu sangat amat penting sebetulnya buat anak. Supaya dia bisa mendapatkan sense, aku bisa control my world itu melalui bermain dan permainannya. Gitu. Nah, terus selain bermain, kita juga bisa mengajak anak belajar atau dalam komunikasi sehari-hari, misalnya mau menyuruh, yuk lakukan pekerjaan rumah kamu misalnya. Konteksnya nggak hanya dalam belajar, adalah dari cara kita, bagaimana kita berkomunikasi sama anak. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini ya, bahwa ketika kita mau bicara sama anak, usahakan banget untuk selalu maintain eye level. Nah, kenapa sih kita tuh perlu ngomongnya eye level? Coba kita lihat di gambar ini sama-sama ya. Apa sih yang anak itu lihat ketika kita menjongkok, menunduk supaya kita bisa eye level, dan ketika tidak. Ketika kita eye level, yang dilihat anak adalah orang tua yang mau berkomunikasi dengan cara yang positif. Ada senyum, sorot matanya bisa kita lihat ramah, hangat,
Sehingga message, sehingga apa yang kita mau sampaikan ke anak itu masuk, itu nyambung, itu didengar. Kenapa? Karena limbik brain-nya udah dipenuhi kebutuhannya. Ingat tadi di perkembangan otak bahwa anak perlu merasa aman dulu, perlu merasa nyaman dulu, perlu merasa bahagia dan secure, merasa diterima, dicintai sama orang tuanya. Nah, makanya itu didapatkan anak ketika kita bicara eye level, eye to eye sama anak. Tapi coba lihat gambar yang satunya lagi. Ketika si mama ini, ketika kita bicaranya, kita nggak eye level, kita tetap berdiri. Sebetulnya mamanya itu senyum, tapi kalau nggak eye level, nggak kelihatan kan kalau mamanya lagi senyum. Ini mungkin anaknya masih usia dini ya, sehingga mamanya kelihatan tinggi banget gitu. Tapi begitulah sebetulnya anak-anak itu memandang kita. Anak-anak itu memandang kita sebagai orang dewasa yang superior, karena kita yang punya aturan di rumah. Anak yang harus ikut aturan kita. Makanya bisa dilihat, ini anak memandang orang tua, si mama yang di kiri, yang tinggi, mamaku gede, mamaku tinggi, mamaku lebih tinggi dari aku. Sehingga message-nya jadi kurang tersampaikan. Kalau kita tidak eye level, kalau kita berdiri, anak sampai harus mendongak seperti itu, anak tidak lihat kita lagi tersenyum, tidak lihat sorot mata kita sebetulnya hangat. Message yang ditangkap anak bukanlah orang tua mau mengajak aku berdiskusi, tapi mama sedang menyuruh-nyuruh aku. Gitu. Makanya usahakan banget untuk eye level. Nah, terus namanya anak-anak, kadang kalau sudah asik bermain, mungkin jadi lupa ya kapan harus belajar, kapan harus bikin PR gitu. Apalagi sekarang situasinya sedang banyak school from home. Aku nggak tahu kalau di sana seperti apa, tapi di tempat sekolah anakku itu masih school from home banget. Nah, kita bisa bantu dengan yang namanya visual schedule atau jadwal secara visual. Karena anak-anak itu butuh bantuan ya, butuh aid untuk supaya dia lebih bisa ingat, habis ini aku tuh perlu ngapain sih, gitu. Dan visual schedule itu bentuknya sangat amat banyak. Kita bisa lihat di gambar, ada yang pakai velcro, ada yang dijepit. Jadi dalam memasang itu sebetulnya sekaligus menjadi exercise buat anak. Exercise repetisi menempel, mencopot, menjepit, dan kita tahu bahwa kegiatan menjepit adalah bekal yang sangat amat bagus untuk kemampuan menulisnya anak kelak nanti. Nah, untuk anak yang lebih besar gimana? Apakah perlu seperti ini? It depends. Silahkan teman-teman sebagai orang tua mengamati anak masing-masing. Kira-kira masih dibutuhkan atau tidak. Tapi kalau untuk anak yang lebih besar tidak harus se-colorful ini. Biasanya SD akhir mungkin schedule-nya bisa hanya tulisan aja. Tulisan yang terus dikasih centang ya, dikasih tick gitu. Bisa seperti itu. Nah, tips untuk membuat visual schedule adalah tidak perlu terlalu saklek. Bangun jam sekian, lanjut makan jam sekian, terus makan masih dikasih rentang waktu gitu ya, 7.30 sampai 7.45 makan, misalnya seperti itu. Nggak perlu sampai harus seperti itu, karena kita ini rumah, kita ini keluarga, kita bukan barak militer yang kalau misalnya nggak tepat, telat 1 menit nanti disuruh push up, kan kita nggak seperti itu ya. Jadi yang terpenting adalah urutannya. Dan urutan satu rumah, satu keluarga, dan rumah dan keluarga lain itu bisa aja beda. Jadi kita bisa bantu cari gambar yang kita pasangnya urut. Misalnya habis bangun itu biasanya apa sih? Ada keluarga yang habis bangun itu mandi dulu, ada keluarga yang habis bangun itu sarapan dulu. Nah, yang mana keluarga kita? Itu ditempel sesuai urutannya. Kenapa visual schedule ini sangat penting buat perkembangan anak dan untuk inisiatif anak? Karena satu, yang namanya visual itu lebih mudah diingat sama anak-anak. Karena lebih fun, lebih seru, lebih colorful. Terus yang kedua, visual schedule ini bisa membantu mendukung perilaku on task. Perilaku on task itu adalah perilaku-perilaku anak yang sesuai sama aturan yang sudah kita bikin dan kita sepakati bersama di rumah. Dan untuk orang tua, fungsinya adalah dengan adanya jadwal seperti ini, sebetulnya itu juga membantu kita supaya kita nggak dikit-dikit manggil-manggil anak, hei ingat abis ini apa? Hei ingat ini, hei abis ini itu ya. Nah, itu akan membantu kita untuk mengurangi frekuensi kita nyuruh-nyuruh anak seperti itu. Nah, imbasnya buat anak adalah, anak jadi ngerasa,
oh, aku ternyata bisa ingat sendiri ya. Padahal sebenarnya ada gambar ya. Gambar itu untuk membantu dia ya. Tapi di pikiran anak akan menjadi, oh, aku tuh keren ya. Aku bisa ingat sendiri loh tanpa mama harus uprak-uprak aku. Tanpa mama tuh harus selalu ingetin aku. Wah, aku sudah anak gede. Wah, aku bisa. Nah, anak akan punya pikiran seperti itu. Dan pikiran seperti itu sangat amat bermanfaat juga buat anak karena dia akan merasakan sensasi emosi yang positif, yaitu aku tuh bisa, aku tuh mampu, aku tuh nggak harus selalu bergantung sama mama, aku tuh bisa mandiri. Nah, mindset seperti ini kalau terus dipupuk akan sangat bermanfaat ketika kelak nanti anak mendapatkan challenge atau ujian-ujian hidup ke depannya. Entah dalam akademik, entah dalam relasi sama orang lain, karena dia sudah punya mindset, aku bisa, gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah tentang waktu. Kadang-kadang kalau misalnya sebelum belajar, kita sudah ngasih main dulu supaya anak happy, ya udah deh yuk main dulu gitu. Terus kadang-kadang terjadi anak jadi keterusan pengen main. Jadi susah diajak stop untuk belajar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan uh, dengan reminder waktu yang jelas. Jadi yang tadi ada visual, terus sekarang ini kita pakai auditory. Auditory itu bunyi. Untuk anak-anak yang lebih besar, kita bisa pakai visual dari jam. Nanti kamu main sampai jarum panjang di angka sekian ya. Gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, yang belum bisa lihat jam, kita bisa andalkan bunyi. Contohnya dengan kita bikin alarm di HP. Kamu boleh main sampai jam sekian misalnya. Nanti kalau alarmnya sudah bunyi, berarti kita belajar. Gitu. Ngasih taunya nggak usah pakai belajar loh ya, nanti bener loh. Kalau alarmnya sudah selesai, bener ya belajar. Nggak usah kayak gitu. Karena ingat, anak butuh merasa aman dan nyaman dulu. Jadi kita latihan untuk menyampaikan sesuatu sama anak itu tegas, tapi tidak marah. Kind but firm. Silahkan latihan di depan cermin bagaimana cara kita berkomunikasi menyampaikan pesan yang kind but firm. Nanti kita belajar kalau sudah selesai, sudah bunyi. Nah, itu kan tegas, tapi nggak perlu marah-marah, nggak perlu intonasinya harus naik-naik, seperti itu. Untuk anak-anak, kita bisa nyalakan alarm, karena nanti ada bunyinya kan. Karena kadang-kadang kalau anak-anak masih kecil itu, kalau kita bilang, udah loh, udah selesai loh 10 menit mainnya, kadang-kadang mereka nggak percaya. Hah, emangnya benar udah 10 menit? 10 menit kata siapa? Gitu. Makanya kalau ada bunyi, kita sepakati bersama, 10 menit nanti bunyi, nah itu anak-anak lebih percaya, oh iya emang benar udah 10 menit. Gitu. Nah, opsi lain adalah pakai jam waker. Siapa tahu ada orang tua yang kurang nyaman untuk dikit-dikit nunjukin HP gitu ya. Atau siapa tahu HP-nya kita pakai untuk aktivitas kita, untuk kerjaan online shop kita gitu. Kita bisa pakai alarm. Atau bisa juga pakai seperti ini. Ini aku pakai apa nih istilahnya? Timer kalau bikin kue ya. Timer kalau nungguin kue di oven gitu. Ini bisa kita lihat ada angka-angkanya, ya kan? Nah, misalnya kita mau bilang 15 menit kamu boleh main, habis itu kita mulai Zoom untuk school online gitu. Ajak anak yang puterin biar sampai ke 15. Nah, ajak anak yang puter. Nanti ketika sudah 15 menit berlalu dia akan bunyi dan bunyinya tuh lumayan memekakkan telinga. Jadi itu jelas reminder yang sangat jelas buat anak tanpa kita harus pakai gontok-gontokan, tanpa kita harus pakai urat untuk ngingetin udah 15 menit karena kan udah jelas dari sini 15 menit teng bunyi gitu. Nah, terus satu tips lagi dari aku untuk masalah waktu ini, misalnya kita kasih anak 15 menit boleh main gitu ya. Nah, jangan disuruh udahan ketika 15 menitnya udah selesai. Tapi kasih reminder 5 menit sebelumnya dulu. Jadi misalnya udah 10 menit nih, kita kasih reminder, sayang, sudah tinggal 5 menit lagi ya. Gitu. Jadi anak juga punya rasa persiapan ya. Oh oke, berarti sebentar lagi, 5 menit lagi aku sudahan. Jadi dia bisa menyiapkan hatinya dulu. Nggak kaget, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba habis. Gitu. Oke, nah terus ini tips yang selanjutnya adalah tentang role model. Seperti yang sudah disampaikan di pemateri sebelumnya, memang mau tidak mau, ya memang capek, tapi kita memang perlu jadi role model karena anak itu memang
lihatnya sama orang tua gitu. Kita mau ngomong apapun, kamu tuh harus belajar agar pandai, agar bisa kuliah di luar negeri seperti mau di Ayunda dan lain sebagainya. Nggak akan masuk, Bu. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa kita juga orang tua yang suka baca, suka belajar, mau mencari tahu, memanfaatkan teknologi untuk belajar, nah anak akan lihat gitu. Jadi role modelnya tidak hanya dalam belajar ya, tapi juga dalam persiapan diri, dalam kemauan gitu. Misalnya ada orang tua yang mengeluh, anakku tuh kalau suruh belajar tuh sukanya entar-entar, sukanya tuh nawar-nawar, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, gitu. Nah, bagaimana? Kita perlu refleksi diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai orang tua, sebagai pendamping. Jangan-jangan kita juga gitu. Jangan-jangan ketika anak panggil, ayo ma temani aku main, ayo ma read aloud, ayo ma bacain buku buat aku. Jangan-jangan kita juga suka nawar. Bentar ya, 5 menit lagi. Mama lagi lihat opak di drakor. Bentar ya, 7 menit lagi mami baru nungguin flash sale 66 apa yang barusan 77 karena sayang nih diskonnya kalau nggak dipakai gitu. Jangan-jangan kita juga kayak gitu. Nah, makanya kita juga perlu refleksi apakah kita sudah menjadi contoh yang baik buat anak. Dan ingat lagi tentang teori perkembangan otak tadi ya, bahwa otak anak itu, otak seorang manusia itu yang untuk mengatur pemikiran rasional, logis, otak berpikir, itu baru matang di usia 25 tahun. Sehingga sebetulnya lumrah kalau anak memang masih butuh diingatkan, memang masih butuh aturan yang jelas, memang masih butuh diingatkan untuk lebih disiplin. Ya wajar, karena memang otaknya itu belum matang gitu. Jangan sampai kita itu menjadi berekspektasi terlalu tinggi sama anak. Mentang-mentang anak udah bisa jalan, mentang-mentang anak udah bisa ngomong, kita jadi berharap anakku semuanya udah ngerti, anakku udah bisa gitu. Padahal otaknya tuh belum mateng gitu. Nah, terus tips selanjutnya untuk cara asik menemani anak belajar itu adalah ambil perhatian mereka, grab their attention gitu. Zaman sekarang pelajaran mata pelajaran sains IPA ya, zaman dulu tuh IPA gitu, IPA. Itu tuh udah jelimet menurut aku ya. Aku pernah lihat punya ponakan aku, wow gitu. Nah, misalnya anak mau belajar tentang binatang, tentang mamalia atau moluska gitu. Kalau di buku pelajaran biasanya yang dicantumkan itu adalah kelas klasifikasi, nama Latin, aduh puyeng gitu kan. Terus habitat, fitur-fitur badan seperti apa, cara reproduksinya seperti apa, makanannya apa, kayak gitu-gitu yang kita berharap anak untuk bisa apal. Kita berharap anak bisa ngerti setelah membaca. Padahal itu too much information gitu. Ya tentunya wajar ya kalau misalnya anak jadi ngerasa overwhelmed, ngerasa aduh nggak apal-apal karena sebanyak itu memang informasinya. Jadi kita perlu untuk untuk dapetin dulu ini tuh menarik loh belajar ini. Caranya gimana? Kita bisa sediakan 1 atau 2 fun fact tentang apa yang akan anak pelajari dari buku sekolahnya. Cari tahu fun fact dari mana? Aku kan juga nggak tahu. Ya gampang, tinggal tanya Pak di Google. Orang Pak di Google itu tahu segalanya. Kayaknya dia tuh pinter banget kan Pak di Google. Kita mau nanya apa tuh pasti ada. Tinggal cari fun fact apa gitu di Google. Untuk terus kita kasih tauin ke anak. Nah, misalnya nih, tentang moluska, tentang siput. Anak mau belajar tentang siput. Kita bisa kasih tahu dulu, Dek, misalnya anaknya namanya Zata ya. Zata, besok kan kamu mau belajar tentang siput ya. Kamu tahu nggak sih, siput itu tuh tidurnya bisa lama banget loh. Bisa sampai 3 tahun. Gitu. Nah, itu kan fun fact yang menarik banget untuk anak-anak. Anak-anak itu pada dasarnya senang untuk tahu informasi yang unik, informasi yang menarik yang tidak mereka temukan di buku. Gitu. Mereka kan ngerasa, wih, aku tahu loh informasi ini. Teman-teman aku mungkin nggak tahu, tapi aku tahu. Gitu. Anak-anak tuh punya sense untuk itu. Nah, jadi kita bisa tawarkan nih fun fact yang kira-kira menarik buat anak. Terus misalnya kalau kita lagi belajar mamalia, misalnya singa gitu, kita juga bisa kasih data. Tahu nggak sih, selama ini tuh kan yang kelihatan di buku tuh singa jantan itu serem ya, punya surai-surai serem. Tapi tahu nggak sih data,
ternyata yang cari makan itu singa betina loh. Nah, udah pada tahu belum tuh? Udah pada tahu belum kalau ternyata 90% yang cari makan itu singa betina, dan singa jantannya cuma duduk leha-leha bersantai-santai, kecuali singa betinanya kesulitan untuk membunuh mangsanya ya, baru singa jantannya gerak. Tapi kalau singa betinanya bisa taklukkan sendiri, singa jantannya tuh cuma nungguin di pojokan gitu. Terus setelah nanti singa betinanya berhasil menangkap mangsa, gantian singa betinanya yang duduk, singa jantannya tinggal menikmati. Baru setelah singa jantannya puas dan kenyang, yang cewek baru boleh makan. Itu kurang ajar. Nah, tentang grab their attention, contohnya dengan fun fact itu ya. Nah, terus ini untuk anak-anak yang usianya masih dini. Sekarang kita bisa lihat ya, banyak banget yang jual flashcard. Flashcard buah, sayur, binatang, alfabet, alat musik, aduh pokoknya banyak banget. Nah, apakah menarik sebenarnya kalau kita cuman kasih, nih jagung, cabai, apa, itu kurang menarik buat anak. Karena anak itu butuh pengalaman yang konkret untuk dia belajar. Dia butuh tangan yang bekerja untuk mendapatkan informasi di otaknya. Jadi alih-alih kita cuma kasih cepat, metode cepat biar apa, jagung, cabai, apa, kasih jagung beneran supaya anak bisa pegang-pegang. Oh, ternyata jagung itu yang aslinya bisa kelihatan beda loh sama di kartu. Karena itu lihat di kartu, yang kartun nggak ada rambut-rambutnya kan si jagung. Tapi ternyata yang aslinya tuh ada rambutnya tuh halus, kalau dipegang gerenjel-gerenjel, dan lain sebagainya. Biarkan anak merasakan itu. Tuh. Nah, terus ini masih tentang fun fact nih. Biasanya SD, SMP gitu ya, mungkin udah dapat pelajaran geografi. Kalau zaman dulu tuh aku ingat banget disuruh ngapalin ibu kota dari provinsi-provinsi Indonesia. Yang zaman aku dulu, kalau misalnya kita satu angkatan ya, itu masih ada 27 provinsinya itu 27. Terus juga suruh ngapalin negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, wow banyak banget gitu. Nah, kita bisa ambil sesuatu yang sekiranya tuh relatable buat anak supaya dia lebih ingat, lebih gampang untuk gitu. Misalnya lagi belajar negara Asia Tenggara, Malaysia, tahu nggak sih Malaysia tuh itu loh yang Upin Ipin, yang ada meme, yang ada siapa lagi tuh Opa, ada Malih gitu. Terus misalnya dalam Asia Tenggara kan juga ada Thailand. Itu loh Thailand tempat asalnya Lisa Blackpink gitu. Kan biasanya anak-anak zaman sekarang tahu kan Blackpink gitu. Jadi cari yang sekiranya tuh relatable, yang sekiranya dianggap menarik buat anak. Dan itu memang butuh effort, memang butuh usaha karena kita butuh observasi dulu. Oh, anakku tuh sukanya sama ini. Oh, anakku tuh minatnya sama ini. Nah, itu effort pertama. Effort kedua, aku mau cari tahu lebih lanjut tentang itu. Aku mau simpenin gambarnya. Nah, itu kan effort banget. Jadi sebetulnya untuk mendampingi anak supaya belajarnya asik, itu tidak susah. Asalkan kita mau berusaha. Asalkan kita mau effort, mau masuk ke dunianya anak. Mau masuk, mau mengenal apa yang diminati anak. Gitu. Nah, terus misalnya anak lagi belajar sejarah. Kalau teman-teman ingat zaman dulu, sejarah itu juga banyak banget. Sejarah manusia purba, Pithecanthropus erectus, Meganthropus palaeojavanicus, dan lain sebagainya. Terus masih ada sejarah kemerdekaan, sejarah, wah macam-macam, BPUPKI, banyak banget. Nah, biasanya kita apal ya, siapa sih proklamator kita, siapa sih yang jahit bendera merah putih itu, siapa yang jahit, gitu. Siapa yang ngetik naskah proklamasi. Nah, biasanya itu anak-anak memang akan hafal, karena itu sering ditanyakan gitu. Tapi kita bisa kasih something more. Kita bisa kasih sesuatu yang lebih. Misalnya ini. Tahu nggak siapa yang ngetik naskah proklamasi? Ya, Sayuti Melik gitu kan, Bapak Sayuti Melik. Nah, kita bisa cari gambar, kita bisa tunjukkan ke anak. Tahu nggak sih, dulu Pak Sayuti Melik itu dia belum ada laptop loh buat tulis. Dia tuh dulu pakai mesin ketik. Mesin ketiknya tuh seperti ini loh, gede, terus tebel, berat gitu. Untuk anak-anak bisa jadi ini menarik, karena anak-anak kita mungkin lahir di era yang udah nggak tahu lagi mesin ketik tuh apa, ya nggak? Karena aku pun nggak pernah pakai mesin ketik, apalagi anak-anak kita gitu. Nah, ini kan sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, wawasan yang baru.
mungkin jadinya akan meluas. Tadinya cuman belajar sejarah, tapi jadi tentang mesin ketik, that's okay. Karena anak-anak jadi ngerasa ternyata belajar sejarah itu nggak cuman menghafal. Ternyata belajar sejarah itu bisa seru, bisa jadi tahu hal yang lain juga. Nah, itu yang mau kita tangkep, itu yang mau kita kejar. Gitu. Nah, terus ini adalah sebuah tips lagi untuk mendampingi anak belajar asik, untuk membuat anak itu mau belajar dengan happy. Ada rumus namanya ABC, antecedent, behavior, dan consequence. Ini misalnya, 2 harian ini mukanya anak tuh cemberut terus. Terus misalnya jadi gampang ngomongnya tuh ngegas, blayer gitu. Ngomongnya anak tuh kayak gitu. Nah, itu kita masukkan dalam kotak behavior. Karena itu perilakunya anak yang kelihatan. Oh, mukanya bete, oh nadanya jadi naik-naik terus. Terus kita amati, konsekuensinya apa ya dengan anak seperti itu. Misalnya jadi, anak jadi nawar-nawar terus saat disuruh bikin PR. Anak jadi ogah disuruh Zoom online untuk school. Gitu. Konsekuensinya jadi minat belajarnya lebih turun. Nah, biasanya sebagai orang tua, kita cuma akan berhenti di 2 itu aja, di behavior dan consequence. Oh, ini anakku gini, terus kitanya kesel. Terus kitanya ngomel sama anak. Kenapa sih? Kamu tuh kan udah aku kasih tahu, belajar itu penting. Sekarang tuh belajarnya banyak loh. Kamu tuh harus rajin supaya kalau mau ranking, kalau bla 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 bla. Nah, biasanya setelah tahu konsekuensinya, apalagi kalau berhubungan sama mata pelajaran, sama dunia akademik, kita gampang ke-trigger ya, gampang ngerasa, duh ini anakku gimana sih, apa yang salah dengan anakku? Gitu. Nah, sebetulnya yang jangan sampai terlewatkan adalah kita menoleh ke belakang, ke antecedent yang panah warna biru itu. Untuk berefleksi, apa yang terjadi sebelum perilaku itu muncul. Apa sih yang terjadi sebelum anak itu mukanya cemberut terus, sebelum anak itu kalau ngomong nadanya tinggi terus sampai jadi malas-malasan belajar tuh apa yang terjadi. Nah, kita perlu untuk melihat ke belakang dulu itu. Siapa tahu ternyata kemarin-kemarin itu pernah terjadi anak kita marahin padahal sebenarnya anak nggak salah gitu. Jadi misalnya ini sering terjadi pada hubungan kakak dan adik. Si adiknya nangis terus kita nyalahin si kakak padahal kita nggak tahu apa yang terjadi. Padahal bukan salahnya si kakak karena si adik nangis ya nangis aja karena masih kecil. Nah, terus kita jadi nyalahin, kamu tuh sebagai kakak harusnya bisa mendiamkan adikmu, bisa bermain bersama adikmu. Misalnya terjadi seperti itu. Jangan-jangan itu yang membuat anak jadi ngerasa jengkel, makanya mukanya cemberut terus, makanya jadi nggak mau belajar. Karena dia ngerasa disalah-salahin terus sama orang tuanya. Nah, ketika kita sudah tahu kira-kira akarnya apa, kita jadi bisa mencari ide-ide solusi, bisa mencari jalan tengah. Misalnya dengan kita say sorry dong sama anak, kalau memang anak tuh sebel karena kita. Maaf ya, kemarin ibu, kemarin bunda, umi, dan lain sebagainya marahin kamu waktu adik nangis, padahal bukan salah kamu ya. Kemarin kan ibu nggak lihat apa yang terjadi. Nah, contohnya minta maaf. Atau dengan bermain sama anak, dan lain sebagainya. Jadi dalam hubungan anak dan orang tua itu, observasi dan refleksi itu kunci. Ketika ada behavior, ada perilaku, dan ada konsekuensinya yang membuat kita concern, membuat kita prihatin, membuat kita kepikiran, ternyata tipsnya itu bukan langsung lihat ke anak, tapi urutannya ada 3. 1, lihat dulu ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah jadi role model? Jangan-jangan anak suka nawar-nawar disuruh belajar karena kita juga nawar-nawar karena kita kelamaan pegang HP. Apakah kita sudah jadi role model yang baik? Kedua, kita refleksi dan observasi lingkungannya terlebih dahulu. Kenapa sih anak tuh kayaknya nggak fokus banget belajarnya? Nah, kita lihat lingkungannya. Jangan-jangan terlalu berisik lingkungannya. Jangan-jangan anak belajar tapi kita sambil nyetel Ikatan Cinta yang mana berisik, banyak iklan masuk. Tentunya yang itu bisa menjadi distraksi buat anak. Itu. Jadi orang tua, lingkungan, baru kita observasi anak.
Karena anak itu sebenarnya cuma ngikut lingkungan dari yang dipersiapkan sama orang tua. Gitu. Nah, terus satu lagi, sebagai kesimpulan, tapi ini kesimpulannya aku lupa taruh ke akhir. Ini, teman-teman pasti tahu ya, IKEA, Informa, terus sekarang juga banyak yang lokal-lokal. Nah, menurut aku IKEA ini dan furnitur-furnitur lain bisa kita jadikan sebagai reminder. Seperti ini otak anak kita. Otak anak kita itu lengkap. Neuronsnya sudah banyak, sel-selnya sudah ada, semuanya lengkap. Tapi bentuknya masih seperti furnitur IKEA yang knockdown, yang belum dipasang. Gitu. Nah, PR kita adalah membantu anak supaya sel-sel neuron dalam otaknya itu bisa jadi gabungan-gabungan sinaps supaya bisa nyambung, supaya bisa jadi kursi. Gitu. Jadi dia semua spare part-nya itu udah lengkap, tapi belum nyambung. Nah, PR kita adalah untuk membuat nyambung, yang terus kita bisa relate ke teori tentang otak manusia sebelumnya ya, penuhi dulu rasa aman, nyaman, secure, dan bahagia, barulah dia otak berpikirnya bisa jalan. Seperti itu dari aku. Kalau misalnya nanti tidak sempat nanya-nanya, boleh kalau mau DM, misalnya ada yang kurang jelas, boleh DM di Instagram aku ya. Terima kasih untuk waktunya.